ngaji Minhajul Abidin riyen halaman 11. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula terusaken nggih qultu al-ashah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus di antara syaratnya tasyahud kita melafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tsabata lan tetep fi shahihi Muslimin ing dalam sahih Muslim. Itu mulai qultu al-ashah anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqallu sholati utai sithik maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Nabi iku Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi. Terus untuk syarat sah itu cukup melafadzkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Itu syarat pokok sah. Supaya nanti yang latihan sholat itu ora berat-berat. Nah, boleh nanti kama sholeta itu sumpek apa ngapalno wis sumpek. Sampeyan aja bayangno sing ngiyai wis suwi, bayangno sing lagi masuk napa? Islam utawa sing lagi gelem sholat. Nah, sing bangsa lagi gelem sholat itu golekno paket paling hemat, napa? Jadi pokoknya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita harus belajar aqallul fardhu. Ya, jadi meskipun idealnya adalah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu ideal, napa? Ideal. Tapi untuk memenuhi syarat sah hanya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sing lagi gelem salat iku ora usah kei paket sing jelimet. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. La wa ziyadatu te nambahi ila hamidum majid maring lafat innaka hamidum majid iku sunnatun iku sunnat fil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Itu jelas ya. Melafatkan sholawat sampai finish innaka hamidum majid itu hanya berstatus sunnat. Sing paling pokok namung Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini penting supaya kita bisa mentoleransi atau memaklumi saudara-saudara kita sing nembe napa salat. Nembe salat mbok ajari nganti buar ya yo kacau. Agama ini pokoknya yasiru wala tu'asiru basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa kadza wa kas sunnat addu'a tidu atau wa kadza wa ka hukmit tasyahud nganti hamidum majid addu'a tidu ba'dahu sakwise ikilah Hamidum Majid. Terus doa setelah itu juga berstatus sunat. Umumnya jenengan donga napa nak bar Hamidum Majid? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu juga berstatus napa? Sunat. Jadi pentingnya ulama itu akan milah-milah mana yang dilakukan standar ideal, mana yang harus dilakukan standar apa? Fardu atau minimal. Jagani orang yang baru masuk Islam atau baru mau sholat. Ora sholat puluhan tahun terus kon ngapal Allahumma inni a'udzubika pusing. Apalagi kalau sering dengar Dajjal dikira nama baik terus anaknya dijenakno Dajjal. Itu banyak loh. Saya tuh punya teman namanya Dolin. Tak tanya kenapa namanya Dolin, kan ada di Quran. Jadi kadang orang itu mikirnya itu, saya pernah punya santri sorogan, itu nak moco waqala syaitanu lamma qudiyal amru. Di mana nih waqala lan ngendikan. Sapa asyaitanu setan? Lho itu setan kok ngendikan. Ini kan Quran. Karena bacanya tafsir apa? Jalalain. Ayat itu kan ada di Quran, makanya dia maknani waqala lan ngendikan sapa asyaitanu setan. Tak tanya, ini setan kok ngendikan? Kan di Quran Gus, karena sedang maknani apa? Quran. Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wamin fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan itu sampai yang dosa itu. Jadi kalau orang awam wis cukup Allahumma sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat. Kasih paket himat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya, jadi jelas ya. Jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa apa ya, memaklumi lah orang-orang yang baru sholat.
Terus kalau terusaken wa maksuruhu tawi donga sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik timbang doa kreasine sampean. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan seorang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal itu. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan nggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa gini, ya Allah jadikan seorang kaya yang rumat 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya yatim. Makanya donga aja aneh-aneh itu bahaya itu. Wong nek donga ngene, dongakno kula sugih Gusti ben saged nyafaati Gus Mbak Habibidin. Kersane saged nulung, berarti ki mbayangno aku kere. Kere terus disantuni kan kurang ajar betul. Ora usah donga kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean donga ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Mbak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa gitu dicabut ya mulai hari ini itu kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu enggak boleh pakai kreasinya sendiri meskipun itu wali. Masyhur kan ada wali dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa Bu kalau di sini? Hamal ya, tukang manol. Kuliah angkut itu. Basa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Konco. Itu dia tukang manol di pasar itu. Dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, hanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Tidak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali. Hanya sekali. Kecuali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan. Saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu ya saya kasih rezeki yang nggak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita ada satu peristiwa dia dituduh maling. Tuduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu. Terus semenjak itu dia kapok dongo yang kreatif. Karena tadi kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu, ya Allah saya ingin kaya supaya bisa nyantuni Gus Mbak. Itu kriminal. Karena kalau Allah nyembadani doa kamu memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santun. Enggak boleh doa seperti itu, enggak boleh. Atau ya boleh tapi aku yakin enggak mandi. Ya enggak apa-apa, paling enggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya lah itu. Sembrono donga itu. Makanya wa maksuruhu afdal, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdal karena diujarkan atau dilafatkan oleh orang sing afdalul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah tuh gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Terus wa asta'idzu bika mimma sta'adza minhu habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad, dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah nabimu berlindung. Jadi karena nggak mau resiko, ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu tidak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bojo mati, di anak mati, sing ngutangi nageh, tangga ora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu tidak kuat.
Padahal kesannya religius, minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu ndak. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi, itu efeknya itu ndak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu aja ya, aman itu, apa? Aman itu. Doa sabu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun mriki wonten bawah menapa? Utawi donga sing dinukil sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalu luwih utama. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi donga Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu kok nak bab donga apalan ya tukang jaluk ternyata ya. teruskan ilahi anta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu minal dzalimin. Ini kuntu minal dzalimin. Terus ada lagi yang populer, Allahumma firli dzambi kullah, terus dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maksur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam nggak boleh panjang-panjang, terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam, sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras, sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rakaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit ya? Dapat 2 rakaat. Itu parah itu. Untungnya sholat sunat, kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya, jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu saterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida ing yen ora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasé kadar tasyahud wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasyahud atau sighatus sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, berapa kalimat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya 3 kalimat, padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minadz-dzulumati ilan nur. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling Nabi ne mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak ada etika. Mulane nek ndonga ku aja nglangkai kadar tasyahud dan sholat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil hakoib, disifati banyak baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barakati sholat ala nabi wa salli ala Muhammad ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Terus bakas bapak boe tanggane nyebutin nabi pisan tapi nyebut hajatnya gak barbar. Itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu tidak apa-apa, wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wa yusannu apa tadi itu? Wa yusannu alla yazida ala qadri tasyahud wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa itu ya sunat
Tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika ya. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fitnatil mahya wal mamat fitnatil masiihid dajjal. Jumlah itu dengan sholawat tadi banyak mana? Banyak sholawat itu masih bagus. Ya jadi apa ya? Menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa? Disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa? Tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah. Etikanya memang seperti itu. Ya jadi kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makomnya Syed Abdul Al-Haddad. Tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Al-Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi ya minta itu bukti butuh saja, tapi nggak ingin disembadani. Tak pikir sampean ndak seperti itu. Ya jaluk tenan, arah disembadani. Jare nak jaluk disukani Gusti, lah kok boten malah protes. Itu malah repot nanti. Mohon kula terusno ya. Waman te sapane wong ajaza iku apes sapa man anhuma saking tasyahud lan sholawat tarot jama mongko nerjemah sapa man. Ana sing maca tarjamah iki sami. Wa ya tarot jamu lidua wa dzikri al mandub sapa al ajizu lal qadiru fil asah. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat, karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Ya saya teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata itu. Ada wartawan Indonesia di Gaza ngeliput perang di tinggi Golan. Dia nggak bisa bahasa Arab, bisanya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasihnya masya Allah. Kabiro, walhamdulillah katsiro, subhanallah ibukroto, sampai at-tahiyatul mubarakatus, sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena yang bacanya benar, kabiron maf'ul mutlak ya nasab, wa subhanallahi mudhof mudhof ilaih ya mudhof ilaihnya jer, at-tahiyatu mubtada ya rofa, al mubarakatu sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudhof ya hanya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mubtada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya nggak ada yang salah. Terus ditanya, kamu alim ya? Enggak, mancen apalanya gitu. Jadi luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Rai ini kok fasih ngono gitu kan. Karena nggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barakatus. Oh, itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, naktul marfu'un. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyakseni sapa ingsun, wah mutakalim wahdah betul gitu. Allahumma sholli wa sholli fi al-amr betul enggak ada yaknya dibinahi ala khasfi harfil illati. Berarti betul terus. Padahal itu hebatnya Indonesia. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah, itu kan pasti dianggap aliran. Ini pakai apa gitu. Terus kedua itu kasihan malaikat kalau sama pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Allahumma gfirli kan gitu. Kan yang enak no malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal.
Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggawean ning sawah ning Tegal itu bahasa Arab, sholat itu hafal semua. Padahal itu kan sunat-sunat dibaca semua. Kabiro dibaca, ya kan? Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat, ana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, wis ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok ora kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti. Tapi yang kiai sama santri sering enggak baca mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai ya lo dalam hal itu? Loh, subhanallah. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama ndak usah protes, oh paling Gus Bak ya ngono, ora usah ngono to. Ya pancen ngono tenan. Tapi ndak saya tok, ini ya amang ya sama ini teman saya. Ini asegap putune Nabi, nek sholat ya ngono padha wae nek sebab. Mergo mondok, zaman rong mondok diwaca kabira walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dipedet gurune. Oh, wajib. Dikira wajib. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Makanya alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku menengah takoki. Sing wong awam maca takoki. Lah kok menengah? Sing rukun iku muter donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sih dari ilmu ya karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi. Ya, tapi ya lah memang ya nyatanya sunat terus kalau teruskan gitu. Watani asyara utai kang kaping 12 iku assalamu. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqalluhu ta sithik-sithik salam ku assalamu alaikum. Pakai al ya. Wal asahu ta sing asa iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah mansus la yujzihu ranyukupi apa salamun alaikum hu ing iki wong. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemene kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul keluar saka salat maksud. Wa akmaluhu te sempurna-sempurnane salam assalamu alaikum warahmatullah. Ya kita kan jadi sebetulnya yang waalaikum. Tapi karena kita taunya assalamualaikum warahmatullah ya kita semua bilangnya assalamualaikum warahmatullah. Marrota ini kelan rong ambalan, yaminan kelawan arah nganan, wasimalan kelawan arah ngiwa. Multafitan hale wong sing melengak fil ula ing dalam taslimah sing ula hatta yura. Sehingga iso den tingali apa khadduhu pipine wong al aimanu kang kanan. Wa fisaniyati al aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan. Sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi. Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawiyan khale wong sing niat assalamu ing uluk salam alaman ing atase wong an yaminih wa yasarih minal malaikati wa insin wa jinnin. Ketika bilang assalamualaikum salam untuk kalian semua. Nah, itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan kamu. Karena redaksinya harus ada objeknya assalamu alaikum. Salam untuk kalian semua. Kalau gak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggiran tembok atau pagar. Terus pagar itu piye karepe barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin. Dan kita pasti diikuti malaikat yang masyhur ya Raqib Atid. Wis disalami terus. Ben rodo nak kita salah iku rapati ditulis tenanan mergo napa? Lha ya betul di hati-hati situ. Malaikat bagian kesalahan itu kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis karena sungkan malaikat yang di kanan.
Jadi malaikat itu ya punya sungkan. Kamu kira terus lonang itu enggak? Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan 1 ditulis berapa? 10. Kalau keburukan 1 kalau nggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal nggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram, karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang, 1 hari saya sudah kebaikan 1, boleh maksiat 10, masih impas ya, tidak boleh gitu. Agama tidak boleh dilogika gitu. Lama-lama kamu sholat di masjid haram kan sama dengan 1000 sholat, terus pulang nggak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Nggak boleh agama dimainkan gitu, nggak boleh. Saya teruskan ya. Wayan milan niat sapa imamu imam niat assalamu ing salam alal muqtadina ing atase makmum-makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muqtadun sing para makmum niat ar-radda yanbuna ar-radda ing balesi alaihi ing atase salamil imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama itu memang benar-benar kamu sudah ada sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama, salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu ulama berdebat, apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi sediluk wae. Kuatirnya nak imame lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtus sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikih, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja, ya jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat. Ya yang umum saja lah, yang umumnya orang saja. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kudus tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes. Setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan tidak tahu kepastian assalamu lagi sin apa mim. Kok dek as langsung muatek. Ini makmum balik lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah, sampai nanti kalau soleh ya bisa sendiri lah. Pokoknya sudah gitu. Saya hanya ngajarkan secara status fikihnya, status fikihnya seperti itu. Ya. Jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wis tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama, berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat ke sampean. Ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Cara Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong, buka serong kayak wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Nggak ada kan? Mau nambah jawab, yang madhep ngetan kubu sebelah, aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan.
Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi, di tek-tek hadis sahih itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi, maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa sarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, tidak pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan cepet. Resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga wis kadung Allahu Akbar langsung duduk, karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep ngetan. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus, pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disarah-sarah disebut ahyanan, sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini, yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang terus astagfirullahaladzim buanter untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan ba'das sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bar salam wis bar lo dul. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu, maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi Utut. Wah, ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini, biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi subhanallah alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai, Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Kok malah takok sunat ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. So, ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok so lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan sana kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai-kiai khusyuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung, ini gimana ini paket lengkap, kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tau wiridan ya dia mau, sunat ora tau mbok lakoni gitu. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Itu ayat wadhkurullaha katsiran itu setelah fantashiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih, faminna man kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak karena beliau Nabi musyarrek. Tapi Nabi ngendikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpama gak masakoh ning umatku siwak tak wajibno. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina? Ya antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyukko. Nabi itu suka qiyamul lail, itu suka sekali, bukan gak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen poso Senin Kemis, tapi anggar kiai kok poso Senin Kemis kok dikira wajib. Mulane aku ora tau poso. Maksudnya aja ditiru, ini buat cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan.
Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Wah, buktinya aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana tuh? Kalau saja boleh seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya itu gambaran. Sampean harus disujudi. Ora dipisoi sampai gitu kan. Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib enggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni Allahumma lakal hamdu bul. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ngendikannya ngeper laula an asyukko ala umat. Sekarang tak beri contoh lagi. Ndak ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau Rejab itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya prei bukan ada masih di Damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Rejab ruah puasa itu saya enggak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau Rejab itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa? Khataman. Tapi memang itu adat saya seperti tadi, saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang artinya nggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean bosan. Ya rontok mungkin, tapi bukan karena itu. Bukan. Saya beri contoh. Sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira jam 3 kan atau setengah 4 lah. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa misalnya sholat isya? Biasanya setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena nggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sampean itu kan ngeper, di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya tidak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa nggak dari masalah di rumah, tidak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status Anda ini nyari ilmu apa dari masalah? Sebagian ya nyata nyari ilmu yang nggak punya masalah, sebagian ya memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya, wong sing tukang ziarah piye? Ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek telung dino alamat. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sak wulan, wah rondok itu, mesti rondok buron baton. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Tak pikir keliru apa? Ternyata gini. Dhisik aku latihan kiai, nek ana bocah prainan ning pondok tak puji. Wong prainan kok gak mulai, berarti cah sregep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu husnudzon. Suatu saat ditakoki, "Cung kok ora mulai wong prainan? Timbang ning omah kan ngarit, Mbah." Kagetnya Mbah Mun. Lha Cung tiwasa husnudzoni gitu. Ya kan daripada ning omah prainan ngarit kan ada ning pondok. Coba kalau sampean ini di rumah. Wah ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, wedhus mlebokno. Daripada gitu ngaji gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Ndak, ini bukan suudzon, ini ilmu. Ilmu itu tidak suudzon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh itu betul loh. Saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa, menjaga konstitusi ilmu
Tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab 3:30 atau jam 3. Kenapa sholat isya 7:30? Yang di waktu yang tidak begitu itu Nabi pernah sholat isya itu 3:30 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur itu. Nama Sibyan, orang-orang sudah tidur. Wah, Umar sampai bengok-bengok supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani. Pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Dulu nggak ada sholawatan pakai terbang. Kalau ada mungkin terus sholawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum Nabi. Saya tahu kalian protes karena sholat saya tidak lazim. Biasanya 7:30 kok ini 3:30 kira-kira gitu. Tapi laula an asyqa ala ummati. Andai kan saya tidak beratkan umatku, yang benar sholat isya ya jam seperti ini. Karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idza yabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap 7:30. Padahal ada yang afdol yaitu 3:30. Entah jam 3 atau 3:30. Maka Nabi ngendikannya 2 kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini. Karena jatuh pada saatil ijabah. Tapi kan berat. Berat gak kalau sampai ajak isya 3:30? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi wa aqalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan meraktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat mbok latih nganti innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzab, ora sida sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis. Bayangkan orang yang baru sholat ada paket ideal. Bon ya, terus saya mohon sekali konstitusi ini dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Hasyatut Turmusi juz 3 halamannya 83. Ya, di kitab apa? Hasyatut Turmusi dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Sohibul I'anas Sayyid Abi Bakar apa? Syato. Jadi kalau sanad saya ya saya, Mbah Mun, misalnya Mbah Zubair. Mbah Zubair diantara gurunya itu Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syato, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini ya. Ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Warodatu Mekah utawa keriwayatno apa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra ing dalam bengine Isra. Lama jawaza semangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratal Muntaha ing Sidratal Muntaha. Ghasyiyathu mongko ngliputi ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iku tetep ing dalam nur minal anwari saking pira-pira nur ma uta apa wae sak kang ngersano sapa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa faghasyaha ma ghasya. Jadi Nabi ketika terbang lewati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan. Faqafa mongko mandek sapa Jibril walam yasiran orang melaku sapa Jibril mau sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau tidak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua. Tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mongko dawuh lahu maring Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat rukuni asiru munfaridan. Atat rukono to ninggal jenengan ni ingsun asiru ingkang lumaku ingsun munfaridan khalid dhewean. Cara Jawa wis piye to mulai kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal mau finish. Faqala mongko matur sapa Jibril dawuh wa ma minna illa lahu maqamum maklum. Wa ma minna lan ora ana saking salah sijine kita illa lahu kecuali ahadin minna maqamun te ana batas maqam maklumun kang wis ditentokno. Intine cara Jawa iku saya bukan membiarkan engkau sendiri, tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya. Ini kelas saya berhenti di sini. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum.
Faqala mengko dawuh sapa nabi, sir ma'i walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan ma'i sertane ingsun walau khutwatan senajan sak jangkah. Terus sampai nabi dinyang, cara wong Kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Jadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan mek kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah, pun baturi sithik wae. Fasara mongko lumaku sapa Jibril ma'u sertane kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kaya ento kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan hebate lan wibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Luruh iku meh koyo hancur jenenge daba. Hatta sara sehingga dadi sapa Jibril qadrul usfuri mok sak manuk emprit. Itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai hatta sara qadrul usfur. Jibril ku cilik nganti sak manuk emprit. Mengkeret ya cara Jawa kok rohan mengkeret. Bangsa mengkeret kok roh kenapa? Oh mengkeret cilik roh pinter nak bangun. Repot ya. Umat itu macam-macam. Ana roe mengkeret barang. Fa asyara moko isyarah sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyarah bisalam iklan salam. Bi ayu salima. Gambare arep ento maca salam sapa Nabi ala Rabbi ing atase pangerane Kanjeng Nabi idza wasala nalikan ustumaka sapa Nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ ya sudah jenengan saatnya kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasala mongko semangsane tumeka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa Nabi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. At-tahiyatu te segalane ruba-ruba al-mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibatu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namun kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mengko jawabi sapa Allah taala Allah menjawabi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat, yang satu dari Nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari Nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk Kanjeng Nabi. Itu aslinya seperti itu. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu salam ka alaika ing atase panjenengan ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas Nabi seperti itu, Nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah hanya ngendikan assalamu alayka, kamu itu dijamin selamat Muhammad. Terus Nabi kepikiran, ndak umatku sing kudus sing ngaji minhajut talibin iki piye? Wis ngaji ora pati paham piye? Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye. Jadi Nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salam. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin itu seneng banget. Fa ahabba mongko kepengin banget utawa seneng banget sapa an-nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhe pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam isang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi Nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan. Ada yang kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Pokoknya kelas rakyat itu pokoknya anggar gak zina ya soleh, anggar gak maling ya pokoknya anggar gak dosa gede ya soleh. Senajan to pentino rokokan ning perapatan pokoknya ra dosa gede ya soleh. Pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru saghairu wajal wudu yukaffiru. Gak nglakoni dosa gede ukuran orang awam ya wis napa? Soleh. Sampeyan kon ngilangi sak dosa cilik, ora oleh delok wong wedok, gak oleh ngrasani lara gremeng wis taqabbal wa minna minkum. Salah bakalan wis sebutane. Bar diudoni jadi ada yang mari cari. Tak bar ya, Pak. Sing ilang dosane tak gajarane. Delok wong wedok 15 udune pisan. Berarti sing kanthil ijek piro? Cek 14.
umatnya Nabi bagian kacau, tapi nggak apa-apa. Nanti juga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau, tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya Nabi menambahkan sendiri, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena Nabi berempati, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, makanya soleh ya gampangannya iman, maka mereka akhirnya menjawab, faqala mengko jawab sama jami'u ahli samawati, semua penduduk langit, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza. Wa inna ma lam yahsul amsina ora hasilin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa misluma? Apa sepadane perkara hasola kang hasil apa mali Jibril kedhi malaikat Jibril minal masyaqqati saking repot wa adami taqati lan orang mampu. Mergo li annan nabiyya kana sakjane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh teng ngene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah, salah kepengen roh, cara Jawa lho, cara Jawa gampangannya ngomong salah kepengen roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa, beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahno agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah, berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen, maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Didin, kan nggak mendapat kesulitan, wong ditimbali, dikawal. Saman kan teko-teko dhewe, kadang yang temangsang ning nguri kan kira-kira ngono. Kira-kira contoh gampang. Jadi lah misal Gus Bak sing nderekno sampean ya tok kene iki batas akhir. Nganti tok munggah diamuki wong, kowe sapa kono ngarep ngono. Ya kira-kira gitulah contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun wa matlubun, memang beliau dikehendaki Allah ketemu Allah. Sehingga agak ngalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa. Itu maksudnya apa? Li anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'ata mongko paring hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah kuwatan ing kekuatan wastidadanan kekuatan persiapan li tahammuli hadzal maqam maring nanggung utawa bebane ikilah maqam. Bi khilafi sa'iril makhluqati lan berbedani pira-pira makhluk. Lam yutik ora kuasa sapa ahadun wong suci minhum sang para makhlukat hadzal maqam ing ikilah maqam. Walidzalika lan krana are iki adamu itaqati ahadin minhum. Lama tajalan semangsane muncul sapa Allah walal jabal ing atase gunung indakka mongko dadi hancur apa jabal wa ghara lan luruh apa jabal fil ardi ing dalam bumi wa kharra lan tersungkur sapa Musa saikon hale kesem berminal jalali saking haibahe Allah dzil jalali wal ikram. Mergo ni anna Musa kron sak temene Musa muridun wong sing karep ketemu pangeran wa talibun lan sing kepengin ketemu pangeran. Tapi pangerane dhewe kan gak janjian. Maksudnya pangeran itu urung janjeni ketemu Musa wae sing kepe, maka prosedur itu harus ditempuh. Sementara Nabi Allah yang ingin ketemu. Beda napa mboten? Ya beda sekali. Ngojang ngaji sesuk pinter dhewe. Tapi aja terus kula sing kesel sampean sing kepenak. Wa Muhammad dan asatan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam muradun iku sing dikersakno wa matlubun lan sing diminta. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak mengalami kesulitan? Karena memang Allah yang menghendaki ketemu, sehingga diprosesnya dipermudah matlub. Ya, la wa farqun kabirun bainal maqamin. Wa hadza farqun kabirun bainal maqamin. Wa hadza utawi iki maksudnya iku farqun, iku perbedaan kabirun kang gede bainal maqamin ini antarane dua derajat. Maksudnya derajate murid ya rontok kangelan, tapi nak derajate murad mudah. Ya contoh gampang gitu loh. Kamu dipanggil presiden, tentu dipersiapkan semua untuk ketemu kamu. Tidak kue demo, udan panas urung mesti ketemu. Kowe sing karep, ora presidennya sing karep. Nah ini Nabi Muhammad SAW ini Allah yang menghendaki ketemu, maka prosedurnya semuanya mudah. Tapi Musa yang ingin, maka enggak semudah yang dialami Rasulullah SAW. Terus kalau insya Allah mangke selapan ba'da Syawal ngaos malih, kalau niki izin, tapi bukan karena apa-apa, memang saya punya adat meskipun di Damaran saya juga libur. Jadi kalau Rejab, puasa, Syawal itu banyak santri-santri saya khataman, saya juga menyiapkan ngaji khataman, ngaji puasa, ya semacam-macam lah. Yang jelas, ya memang sudah adat saya seperti itu. Jadi ini bukan ada masalah.
Nanti ngaji lagi ya di setelah apa? Selapan apa? Syawal. Saya tidak tahu apa setelah Syawal apa Dzulqa'dah nanti. Sehingga sampai nanti kalau ditanya istri kamu, dapat ilmu dapat ya. Buktinya apa? Ini fotokopinya. Kalau disuruh baca rekamannya Gus Bak aja ulang. Jadi kalau istri kamu nuntut, buktinya apa kalau ngaji? Nih bawa apa? Itu nanti yang ingin ya motokopi di teman-temannya, ya itu sudah saya ijazahkan ya. Jadi yang tidak punya motokopi yang ada di teman-teman, ya itu luar biasa. Ben nambahi mahabbah kita sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nasib saya baik, itu kalau kalian tidak paham, itu akan ngomong gini, wah ilmunya Gus Bak tinggi sehingga kita tidak paham. Itu kalau nasib sedang baik. Kalau nasib saya buruk, itu minim artikulatif sehingga menjelaskannya bulat, itu pasti nggak pinter orangnya, menerangkan saja tidak mudah apa difahami. Tapi kalau nasib sedang baik, sampeannya nggak paham malah muji ilmu saya yang tinggi, padahal kadang nggak memahamkan, memang rumusnya itu salah sehingga bulat. Tapi insya Allah nasib saya malam ini baik. Begini, saya dulu pernah berdoa berkali-kali sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya ingin membaca Quran itu fasih fil makna. Fasih itu artinya jelas, runtutan logikanya jelas. Sehingga barokahnya fasih itu logika Quran atau logika yang dibangun Quran itu menjadi benar-benar logika yang diterima siapa saja, termasuk diterima oleh orang kafir. Kita tahu Umar itu masuk Islam sebelum mondok apa enggak pernah mondok? Sebelum mondok, enggak pernah beliau ngaji tafsir. Enggak pernah mondok. Tapi beliau dengar Quran itu faham. Karena logika yang diutarakan Quran itu logika sesuai fitrah salimah. Sesuai akal yang apa? Sehat. Saya di mana-mana cerita karena ini kebanggaan para mufassir. Ketika Jubair bin Mut'im bin Adi menceritakan bapaknya yaitu Mut'im bin Adi. Beliau adalah orang yang sangat pintar sekali sehingga didelegasikan oleh kafir Quraisy untuk jadi negosiator di Asra Badrin. Jadi perang Badar itu kan ada Asra Badrin, orang-orang kafir yang ditawar Islam. Kemudian orang ini diutus untuk jadi negosiator. Singkat cerita pas datang ke Madinah pas Rasulullah SAW baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun sampai ayat am khalaqus samawati wal ard. Di ayat itu Allah menceritakan kalau Tuhan-Tuhan yang kamu anggap Tuhan itu sebagai Tuhan, misalnya Lata, Uzza, Manat, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kata Allah saya minta bukti prestasi mereka apa kalau sebagai Tuhan itu. Apakah pernah ikut menciptakan langit bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan urun kata Allah, urun semen sak-sak kata Allah, sepenting urun. Sehingga logika lalu terbangun, prestasinya apa? Tuhan-Tuhan yang kami tuhankan itu. Kata Allah, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kalau mereka Tuhan, tunjukkan prestasinya ke saya kata Allah. Apakah mereka terlibat dalam penciptaan langit dan bumi? Atau kalau nggak bisa menciptakan 100% kata Allah setidaknya urun. Ya tadi urun semen, am lahum syirkun fis samawati. Syirkun maknanya urunan. Lalu ketuhanan berhala Uzza dan sebagainya batal karena ayat ini. Orang kafir berpikir wah ini tidak Tuhan karena nggak punya prestasi apa-apa. Lalu mereka secara ekstrim malah berpikir ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau nggak diakui adanya Tuhan, berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Logikanya berarti begini, hadhil maujudat khalaqahal adam. Langit yang karuan wujud, bumi yang karuan wujud, hewan-hewan yang karuan wujud, matahari, rembulan, lautan semuanya wujud. Kemudian semua maujudat ini dirumuskan khalaqahal adam, diciptakan oleh ketiadaan. Pertanyaannya adalah ma huwal junun asyaddu min hadza? Kegilaan apa yang lebih parah ketimbang ini? Karena sesuatu yang wujud dimulai dari sesuatu yang tidak wujud. Berarti sama dengan mengatakan hadhil maujudat khalaqahal adam. Semua yang enggak ada ini diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada. Jadi semua yang ada diciptakan oleh sesuatu yang enggak ada.
Maka Quran ketika ngetikan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kalian semua atau mereka semua diciptakan min ghairi syai'in, min ghairi khaliqin maujudin. Saya ngecek di beberapa tafsir termasuk bukan kitab tafsir tapi maknanya sama seperti di Ihya. Masa alam raya seindah ini, seeksistensi ini, senyata ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Mereka akhirnya mikir, ya harus diciptakan oleh sesuatu yang ada. Nah, karena sesuatu yang ada ini posisi pencipta, maka harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama dibahasakan wajibil wujud. Maka zat yang menciptakan ini namanya zat sing wajibil wujud. Lalu wajibil wujud ini oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa fasihnya Quran bikin logika? Atau orang yang jadi Tuhan itu yang mengklaim sebagai Tuhan. Itu juga mungkin, yang penting mewujud. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia sudah sah dari segi dia wujud. Namanya orang wujud punya eksistensi, mungkin berkreasi. Saya ulang lagi, namanya orang wujud punya eksistensi, tentu mungkin berkreasi. Tapi pertanyaannya begini, ketika Musa tanya, pertama ditanya Musa, lalu kamu kalau menyembah selain saya, nyembah siapa? Kata Musa, Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit bumi. Terus kata Fir'aun, tidak jawab, manggil Haman. Haman, kamu kan arsitektur, coba ibnili sorhal ali abluhul asbab. Ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Bangunkan satu piramida yang tinggi, la'ali at-tali'u ila ilahi Musa, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Lalu kemungkinan Tuhan di bumi, kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Kemana-mana saya melihat yang jadi Tuhan saya. Musa ngerti kalau Fir'aun ini pekok cara bahasa Jawa itu. Itu menerangkan sifatnya Allah itu dengan sifat yang sederhana. Tapi justru dengan sederhana ini Fir'aun tidak bisa jawab. Terus Nabi Musa ganti argumentasi, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu, leluhur kamu. Itu terperangah, kagetnya bukan main Fir'aun. Karena para umatnya, para punggawanya lalu berpikir, kalau ini Tuhan, berarti buyut-buyutnya enggak ada Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Makanya Pak Jokowi kalau dituduh PKI enggak terima. Saya ini lahir tahun berapa gitu. Pas ada PKI itu masih 4 tahun. Masa ada PKI balita? Ini enggak, ini ada Tuhan balita, Tuhan terlambat. Pertanyaannya adalah kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu bapaknya, mbahnya, buyutnya Tuhannya siapa? Makanya ketika Allah disifati Nabi Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, itu kagetnya bukan? Dan semenjak itu banyak punggawa Fir'aun yang iman. Ini yang akhirnya nanti jadi waqala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Atau yang menjadi ayat wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa mereka menjadi iman? Karena logika Fir'aun Tuhan itu gugur, runtuh. Bisori khil hujjah, dengan logika yang sangat transparan. Jadi ini perlu belajar tauhid. Jadi kalau sampean sudah kalah suara, jangan kalah logika. Kalau sudah kalah suara, kalah logika, jangan kalah tinggal mendengar saja kok tidak paham bangunnya gitu. Jadi ini sering saya utarakan. Makanya banyak ulama mengatakan fasihhu ibaratil Quran itu bukan sekedar notnya atau sajaknya kalau boleh dibilang saja, tapi karena runtutan cara berpikirnya. Maka kelihatan sekali di tema-tema Quran. Ketika nyifati Allah Rabbus samawati wal ardi tidak mengalahkan Fir'aun, justru dengan sifat yang ringan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin bisa mengalahkan Fir'aun. Nah, kenapa sekarang orang tidak fasih baca Quran? Karena tadi perangkat itu tidak cukup. Saya berkali-kali matur, juga sering matur Mbah Mus. Saya itu sekarang masih belajar Al-Ibris, Mbah Misbah, Marbawi, semua khazanah tafsir, baik yang bahasa Jawa, bahasa Melayu, itu masih saya pelajari. Termasuk saya pelajari lughatnya. Mulai lughat yang setengah benar sampai macam-macam. Saya tadi matur sama Profesor Said Aqil Al-Munawwar. Memang bacanya harus urut, Said Aqil Al-Munawwar.
Karena sekali salah Said Akil Sirat. Sebenarnya nggak apa-apa, ini sama-sama orang alim. Cuma tidak tahu nasib di publik ini, nggak tahu saya ya, macam-macam lah gitu. Namanya orang banyak, nggak usah dijelaskan. Tapi semuanya baik. Saya pernah ketemu Pak Said Akil Sirat itu bilang gini, Gus, orang jadi wali itu sebabnya dua. Mungkin kalau kayak jenengan banyak pecintanya, yang doakan banyak. Kalau saya banyak yang benci, wah itu ngirangi dosa gitu kan. Batin gue dasar wong alim bener wah. Jadi beliau nikmati memang itu. Karena babanya beliau itu sama dengan baba saya yang dari keluarga Kudus. Buyut saya itu kakaknya buyutnya Pak Said Akil. Jadi makanya jangan pernah benci orang alim. Orang alim bulet atau kayak apa itu masih saja punya alasan. Saya itu dengar Kiai Bisri, cerita Kiai Bisri itu tidak ada yang serius. Dulu ketika ada polemik haji yang mu'alim, itu orang kumpul semua di sini. Kata Kiai Bisri, sudah nunggu Mbah Fadl. Mbah Fadl sudah di rumah. Ngiranya orang itu ya Mbah Fadl rawuh dileteh. Setelah lama Mbah Fadl tidak datang. Loh Kiai Bisri, Mbah Fadl tidak datang. Lah ya di rumah. Lah mana kok tidak ada? Ya di rumahnya sendiri. Karena beliau nggak pernah bilang di rumahnya. Orang saja yang kepikiran kalau itu rumah leteh. Itu mirip seperti guyannya Rasulullah SAW. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul waqiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi Suwani wong ayu nom nanti jadi hoax. Orang sepuh. Oh di sini aja, tidak usah tergesa-gesa pulang kata Rasul. Nah nanti gimana? Saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab binako. Santai saja nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibni nako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah tenang saja kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta. Jadi itu menafsirkan anaknya unta cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur. Sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk. Supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok. Supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau, kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qodiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Kanjeng. Cuma Nabi seninya tadi wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu enggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah bohong. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru. Ya termasuk Kiai Bisri tadi. Sudah nunggu Mbah Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbah Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Leteh. Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama ndak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu. Yang layak biar poligami, asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu, hilang satu. Biasanya kan gitu. Singkat cerita dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ ajudan dia. Gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi kaifa tankihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulun.
kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mangkelnya bukan main, karena dia saingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di Ithaf, di sarahnya Ikhya. Kamu kira di ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatin Abu Nawas, enggak, ini cerita di Ithaf. Kitab yang sangat sakral karena sarahnya apa? Ikhya. Setelah nikah, maki-maki raja. Orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua abuha, itu bapaknya. Oh terajan wasem, enggak ngerti gitu. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus. Sebenarnya nggak diminta, diperintahkan. Karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu. Karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek. Karena kita tahu Mbah Mus punya ibu, ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun. Termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya, namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab, makanya manggil apa? Lek. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja, itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi. Melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Nah, kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Buti, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhalnya. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu enggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wa la yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang enggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja enggak ada. Akhirnya la buddha min ayyasbiqa hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering terjadi. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was.
Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK, macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah. Faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa? Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lo berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Angkring Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan bin mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi. Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu gak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan. Justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kak Haman gak usah bayangkan caranya tanya gimana. Enggak wali ya enggak tok. Sudah enggak usah tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang sesregep saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang. Ya teman kamu yang tidur di kamar. Enggak terima Bu ya, ini gimana kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur itu. Yang saya ibadah terus istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih. Wah, ibadah terus itu mergo wedi aku. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mulane ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja, sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah enggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok enggak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan. Wahada, jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai bergerak gitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib dan itu artinya dapat pahala. Salah sampean ngajine ra khatam, dadi nglakoni mubah iku mengira tetep mubah.
maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai-kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mun ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Qutbu hadzal al-istilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gojlok-gojlokan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi? Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggalnya lah anak mikir untuk gaji. Nah petani enggak mikir nggak dapat gaji. Oh itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng. Enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah enggak menang dalam suara. Harus menang dalam logika. Karena ini audisi. Ini audisi. Di kabar Mbah Mus, nanti yang menang siapa tidak tahu saya. Tadi Pak Mu'ad, sekarang saya, kemarin Gus Zobur nggak tahu saya, nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini, kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi, kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial sespesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu enggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang hari. Kenapa dihitung wamin ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidurnya. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wamin ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar semacam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Oh, itu wa min ayatihi. Jangan kok gak di duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya. Itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat gitu. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwanya. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jom kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh? Dirimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ora usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram.
dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau loden tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini, Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrabu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tatghaw fihi fayakhilla alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah, khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang, terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super, misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin, itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus terusannya ayat, wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat, ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah, itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpuli istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala. Nabi jawabannya ya enteng, alai salawa du'aha fi haramin aka'ana alai wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang, biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya nggak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wong kok roh-rohan. Ya saya seneng saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Anda takut, ditakoi kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mudhahaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Enggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah.
Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madhab ahli sunnah adalah madhab sing jelas-jelas min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisyari. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan atyabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibi. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu enggak niat ngeritik Khadijah. Ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal ya memang cantik dia, muda dia. Dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah bilang gini saja, tetap hebat ibu saya. Karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku untuk dudo. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu enggak ngeritik lagi, bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun. Janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk dudo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang enggak aneh, syaratnya jangan rewel karena di surga itu enggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau enggak rewel sementara suami kamu enggak bener, ini namanya goblok. Maka kata Mbah Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, "Cung bojomu kudu rewel, enggak ngono fakir," kata Mbah Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, "Iya, Mbah, nak fakir, nak jantungan mati." Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafdzan akhar. Itu memang agak jadi medhi ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah. Diwamuk kowe sabar ya ibadah. Nafaqah ya ibadah. Neng-nengan gejatan senjata juga ibadah. Seru Bang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Itu mari cerdas. Karena tubuh kita ini tidak hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Nikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti hadan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini sudah maju ini sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arab.
Nah, Lisanul Arabi yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara Lisanul Arabi itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air. Syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama Ashabus Syafi'i, kenapa harus cari-cari dulu? Jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidu ma'an kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari. Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah setelah tidak menemukan kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fikih. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarawdu bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang. Sing seseorang ini layak. Ya misalnya kiai ya apal Alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu Alfiyah diwolak-walik apa? Saking seringnya belajar Alfiyah kata beliau sampai santri apal Alfiyah wolak-walik tapi ra roh carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu. Jadi kayak dinglirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone weh apal saking bedino itu ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus Zaid ojo tagih, benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fasih, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana hukumnya uzubah? Uzubah itu enggak nikah. Padahal ada hadis faman rohiba an sunnati falaysa. Kata Imam Syafi'i ya enggak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin.
Allah menyebut nabi yang soleh, dan di antara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan, akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Kiai Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu. Nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad Bikullil Bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada. Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alai ayat tawafa bihima. Jadi di Sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu. Sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf enggak? Padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah tetap tawaf. Nah tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik. Itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan ngikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Enggak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustakil. Kalau mustakil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, enggak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal. Terus murid kamu bilang makruh. Terus muridnya kamu, ya pokoknya khilaful aula, enggak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek. Karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Mboten ya, jadi belajar kapan saja. Jadi mboten ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk. Gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan. Pernah suatu saat Isa sama Yahya. Ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3. Tapi yang 2 ini enggak level, yaitu Ibrahim dan Lut. Tapi enggak level karena Lut itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu enggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak. Sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan, terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna
akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya agak pati fasih. Tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan. Yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya enggak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainal hukma sabiyah. Ketika kecil sudah pinter. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan berarti ora tau ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh, aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi? Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya ndak debat kusir terus, kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, ndak ini sama. Ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak lah. Nah kamu kenapa kok tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tobibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama, kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Jong, ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religi. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr. Padahal kafir. Nah, kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah, itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine wis ra seneng. Ning dinggon jenenge konflik ketemu raine wis ra seneng. Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Enggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama enggak usah tanya, kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator berarti tanya gitu. Singkat cerita terus Sayyidina Ali itu agak marah. Karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng. Maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali, wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil ummah. Segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Nah sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman.
Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoki gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoki pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso turu. Barang rono kok iso gawe iku piye? Nah, ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko ya wong kon wiridan. Nak koyo kula rada ahli akal, wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauni-uni. Sing penting itu ora hadil maujudat khalaqahal adam. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara perawakan, secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor, sampai dokter pusing. Ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Nah, itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli. Kenyamanan apa? Berpikir. Karena terus